Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang walimah, yang mana kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ilham Safar, dengan NIM 1913010048 sebagai moderator. Selanjutnya yang kedua, Cindy Nabilah Putri dengan NIM 1913010044 yang akan mempresentasikan materi tentang pengertian walimah. Selanjutnya Muhammad Sukri dengan NIM 1913010050 yang akan mempresentasikan materi tentang dasar hukum walimah. Dan selanjutnya Mona Nuraina Putri dengan NIM 1913010043 yang akan mempresentasikan materi tentang hikmah walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cindy Nabilah Putri, NIM 1913010044. Membacakan pengertian walimah al-urs. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan. Hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimah al-urs diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sukri akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu tentang dasar hukum walimah. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab. Kemudian hadis selanjutnya mengatakan yang artinya sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya. Dari dua hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh melaksanakan walimah dengan syarat sesuai kemampuan. Kemudian selanjutnya, hukum menghadiri walimah. Menghadiri undangan walimah itu adalah untuk menunjukkan perhatian atau memeriahkan, menggembirakan orang yang mengundang. Maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajib mendatangi undangan walimah apabila tidak ada uzur syar'i, kemudian dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan mungkar, kemudian yang diundang baik dari kalangan kaya ataupun miskin. Kemudian selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan walimah. Hadis ini adalah yang berkaitan dengan hukum mendatangi walimah. Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut yang artinya, jika salah seorang di antara kamu diundang ke walimahan, hendaklah ia datangi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, andai kata aku diundang untuk makan kambing, niscaya saya datangi.
Dan andai kata aku dihadiahi kaki depan kambing, niscaya aku terima. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, selanjutnya syarat-syarat. Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat. B. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, namun harus kepada orang miskin juga. C. Undangannya tidak hanya ditujukan kepada orang yang dihormati dan disegani saja. D. Belum didahului oleh undangan lain. E. Tidak ada kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya. F. Yang diundang tidak ada unsur syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Nur Aina Putri, NIM 1913010043. Di sini saya akan membacakan materi tentang hikmah waliamah al-ursi. Hikmahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hikmah bagi penyelenggaranya terbagi menjadi 5, yaitu pertama, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui akad nikah atau pernikahan. Yang kedua, sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah. Yang ketiga, sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau antara kedua mempelai dengan masyarakat. Yang keempat, dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasihati, dan mendoakan. Yang kelima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kedua itu hikmah waliamah bagi yang menghadirinya. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagian tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan. 2. Menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya. Baiklah, selanjutnya adab walimah nikah. Yang pertama, bagi pengantin wanita dan tamu undangan tidak diperkenankan untuk tabarruj. Yang kedua, tidak adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim, bukan hanya orang kaya saja. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. Yang kelima, boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Yang keenam, mendoakan kedua mempelai. Yang ketujuh, menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya. Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya. Yang kedelapan, menghindari syirik dan kufarat.